Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 KWN kelas 22. Pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai sejarah konstitusi Indonesia dari masa kemerdekaan 1945 hingga saat ini. Ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Baik, masuk ke materinya. Yang pertama yaitu dari periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Pada periode ini, penyusunan UUD 1945 dimulai pada 28 Mei 1945 bersamaan dengan dibentuknya BPUPKI. Terdapat dua persidangan yang dimulai pada periode 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan dilanjutkan persidangan kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Persidangan tersebut menghasilkan 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan 3. Undang-undang terdiri dari beberapa pasal. Lalu UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Terdapat beberapa perubahan, salah satunya pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut ketentuan UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensil. Namun, mulai bulan November 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, pengumuman Badan Pekerja 11 November 1945, dan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri. Jadi, mulai 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949, sistem pemerintahan yang diselenggarakan berlainan dengan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian periode yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Republik Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat dengan kedudukan sebagai negara bagian sehingga berlaku dua konstitusi, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949, Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan Presiden RI kepada Asaat sebagai pemangku jabatan Presiden. Kemudian, pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia menggantikan Negara Federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950 berdasarkan RUIS nomor 7 tahun 1950. Pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden RI Asaat menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, pada bulan November 1950, Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Kemudian, pada 29 Juni 1946 sampai 2 Oktober 1946 dan 27 Juni 1947 dan sampai 3 Juli 1947, Soekarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948, Soekarno kembali membentuk kabinet presidensil. Kemudian pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militer yang menyerang ibu kota Yogyakarta. Soekarno dan Hatta ikut tertawan sehingga praktis pemerintahan lumpuh walau tidak bubar secara resmi. Maramis yang berada di India untuk membentuk pemerintahan pengasingan jika usaha Syarifuddin membentuk pemerintahan gagal dilakukan. Pada 22 Desember 1948, Syarifuddin berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, namun Belanda lebih memilih berunding dengan pemerintahan tertawan sehingga keadaan pemerintah menjadi ganda. Kemudian pada 13 Juli 1949, setelah melalui proses yang berliku-liku, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Muhammad Hatta. Pada 16 Desember 1949, Soekarno terpilih sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia Serikat di saat yang hampir sama dengan Muhammad Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri Negara.
Pada 27 Desember 1949, Soekarno berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatan lembaga kepresidenan kepada Ketua Badan Pekerja KNI Pusat, Mr. Asaat Datuk Mudo. Pada 27 Desember 1949, Soekarno memulai masa jabatannya yang pertama sebagai Presiden Negara Federal Indonesia. Kemudian 15 Agustus 1950, Soekarno secara resmi telah menjadi Presiden Negara Kesatuan yang pertama setelah menerima kekuasaan dari dua pemerintahan RIS dan RI. Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan ketiga bagi Soekarno. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 UUDS 1950 ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Negara bagian menggabungkan diri menjadi Negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat, ialah negara hukum yang berdemokrasi dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pada periode ini, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara. Di masa ini, presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem yang awalnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Namun, pada kenyataannya UUD 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga 1966. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang muncul pada masa Orde Baru ini menyebabkan adanya gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti-Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Pada periode ini juga terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno digantikan Soeharto. Selanjutnya pemerintahan Orde Baru sudah dijalankan sesuai konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik. Seiring berjalannya pemerintahan periode ini, lagi-lagi UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah konstitusi yang ada di Indonesia, tepatnya pada periode ke-6 atau 10 Agustus tahun 2002 hingga saat ini. Jadi apa sih yang terjadi di periode ke-6 ini? Periode ke-6 ini adalah periode yang termasuk dalam keadaan era reformasi. Pada saat ini, agenda utamanya adalah untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu telah terselenggara pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan berhasil menetapkan perubahan UUD 1945 yang pertama hingga keempat. Pada periode ini, demokrasi Indonesia lebih terjamin dengan keberadaan lembaga negara yang sejajar, yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah seperti presiden ataupun menteri-menterinya, legislatif, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD, dan juga lembaga yudikatif MA, MK, dan KY, serta ada lembaga auditif yaitu BPK. Masa jabatan presiden juga hanya menjadi 2 periode saja, yaitu sekitar 10 tahun yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Hak asasi manusia di periode ini juga lebih terjamin dan lebih baik, serta lebih rinci lagi, karena keberadaan partai politik tidak dibelenggu seperti masa sebelumnya, serta pelaksanaan pemilihan umum yang berasaskan luber jurdil. Sekian pembahasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.